Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita membahas satu hal yang cukup menarik yang kita diskusikan akhir-akhir ini. Maka di video kali ini kita berada di sesi diskusi. Diskusi kita kali ini membahas seputar thariqah. Bagaimana mengikuti thariqah, secara pandangan Islam bagaimana, kemudian apa itu thariqah dan seterusnya, sehingga menjawab jika ada sebagian dari teman-teman yang menolak thariqah dan menganggap orang yang mengikuti thariqah, pengamal thariqah dengan pandangan yang negatif. Thariqah secara bahasa artinya metode atau cara. Nah, dari sini kita ketahui bahwa thariqah itu adalah satu metode atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir atau amalan-amalan tertentu, kemudian yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada istilah thariqah mu'tabarah. Jadi thariqah mu'tabarah ini thariqah yang secara sanad bersambung muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kajian para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama, berdasarkan kajian-kajian beliau, ada kurang lebih 45 thariqah yang dianggap mu'tabar, yang setelah ditelusuri betul-betul amalan-amalan tersebut diakui, kemudian juga ditelusuri akhirnya dianggap amalan tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wirid tersebut dengan cara tersebut sampai silsilahnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah thariqah mu'tabarah. Di kalangan Nahdliyin ada istilah organisasi bernama Jatman, Jamiah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, di mana dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Lutfi bin Yahya. Jadi inilah kajian thariqah, di mana thariqah itu hanya seputar metode atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan tertentu, melalui wirid-wirid tertentu dengan cara tertentu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada thariqah Sazaliyah, ada thariqah Naqsabandiyah, Saziliyah dan seterusnya. Banyak sekali thariqah yang dianggap muktabar oleh para kiai, para ulama Nahdliyin, kurang lebihnya ada 45. Nah, kemudian untuk orang yang menolak thariqah, ini ada beberapa alasan biasanya. Salah satunya adalah orang yang mengikuti thariqah atau pengamal thariqah itu biasanya merasa paling baik sendiri, katanya begitu, atau merasa paling benar sendiri, merasa apa yang dia amalkan itu adalah kebenaran mutlak dan tidak ada yang lain kecuali itu. Sebenarnya ini tidak semua pengamal thariqah seperti itu. Ini yang pertama. Bahwa ada pengamal thariqah yang seperti itu kita maklumi, karena pengamal thariqah itu tidak semua mengkaji kajian dari thariqah itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pengamal thariqah itu yang mengamalkan wiridnya, mengamalkan amalannya, individu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu titik. Katakanlah kita yang bermadzhab Syafi'i. Kita yang bermadzhab Syafi'i akan menyatakan bahwa ya yang benar itu ya mazhab Syafi'i ini. Ada mazhab yang lain salah itu. Tetapi sebagian orang masih ada permaklumannya. Bahwa mazhab yang lain masih ada kemungkinan kebenarannya dan seterusnya. Karena ini mengkaji, kajian ilmiah. Tapi mereka yang sudah sibuk dengan thariqahnya ini, kadang-kadang karena saking mengunggulkan thariqah yang dia yakini, yang dia ikuti, yang dia amalkan, ini akhirnya seolah-olah antipati dengan thariqah lain. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau sudah fanatik dengan klub sepak bola tertentu misalnya, contoh mudahnya ya, seolah-olah klub sepak bola yang lain rendah semua, seolah-olah begitu itu. Ini sesuatu hal yang biasa dan tidak menjadi masalah. Maka ketika saya ditanya apakah lebih baik mana antara ikut thariqah dan tidak, jelas yang lebih baik adalah ikut thariqah. Bukan berarti orang yang ikut thariqah itu semua baik semua, belum tentu. Lebih baik daripada yang tidak thariqah, belum tentu. Tetapi kalau pilihannya adalah lebih baik mana antara ikut thariqah dan tidak,
maka jawabannya adalah lebih baik ikut thariqah. Karena kalau pembahasannya adalah lebih baik mana orang dengan satu dengan orang yang lain, ini pembahasannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tergantung mana yang lebih takwa. Ini pandangan Allah Subhanahu wa taala begitu, kita tidak tahu. Tapi indikasinya yang paling baik takwanya. Indikasinya juga khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang lebih baik, yang paling manfaat kepada orang lain. Tetapi kaitannya dengan lebih baik mana thariqah, ikut thariqah dengan tidak, maka jawabannya adalah lebih baik ikut thariqah. Karena thariqah itu ibarat satu sekolah. Ibaratnya satu sekolah. Ikut thariqah artinya mendaftarkan diri ikut dalam sekolah tersebut. Bukan berarti orang yang sudah ikut sekolah itu, daftar sekolah itu baik semua. Ada juga anak-anak sekolah itu yang nakal, banyak juga. Bukan berarti yang sudah daftar sekolah itu kemudian pasti lulus, kemudian berprestasi, kemudian sukses, belum tentu. Ada juga yang putus sekolah, ada yang juga ya dikeluarkan dari sekolah bahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mungkin ketemu pengamal thariqah yang katakanlah kita anggap saling bermusuhan, akhlaknya buruk dan lain sebagainya, jangan kemudian kita antipati dengan thariqahnya, jangan. Ini memang oknumnya seperti itu. Memang nggak semua orang yang ikut pengamal thariqah itu kemudian sukses mengamalkan arahan guru-gurunya, belum tentu. Kalau ada santri yang nakal, jangan kita antipati dengan pondoknya. Ya santrinya itu yang kita pandang. Makanya alasan orang antipati dengan thariqah biasanya yang pertama itu terkait dengan pribadi-pribadi pengamal thariqah yang dianggap katakanlah jumud, kuper, nggak bisa bergaul, kadang-kadang tidak dengan tetangga tidak terlalu peduli dan lain sebagainya biasanya. Kadang-kadang. Kemudian permasalahan baiat. Kemudian permasalahan baiat ini biasanya dipermasalahkan oleh sebagian orang dalam thariqah bahwa baiat itu dianggap sesuatu yang khusus, kemudian tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berdasarkan penelitian para ulama, para kiai, thariqah mutabar itu semua sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan thariqah itu baiat apa tidak, baiatnya tidak perlu dipermasalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh orang-orang Madinah pada awal-awal keislaman. Ada baiatur ridwan. Dan kita tahu bahwa ikut organisasi, menjadi pengurus organisasi dibaiat dulu. Kadang-kadang ada sumpahnya juga. Menjabat sesuatu jabatan tertentu sumpah dulu, ini baiat. Jadi baiat itu ibarat pernyataan diri siap mengikuti aturan-aturan dalam sekolah tadi itu. Nah, thariqah itu ibarat sekolah, siap belajar di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas zikirnya, menikmati amalan-amalan tersebut. Nah, begitu ada baiat, ini pernyataan bahwa siap untuk ikut aturan dan program dari sekolah tersebut. Ini namanya baiat. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ini untuk teman-teman yang katakanlah tidak setuju dengan thariqah, tidak setuju dengan baiat. Inilah yang kita perlu fahami, kita perlu kaji, sehingga kita menghormati mereka ahli-ahli zikir yang ikut dalam menjadi pengamal thariqah yang muktabarah. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.